Silakan duduk kembali teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Haleluya. Siap diberkati Tuhan hari ini. Senggol dulu sebelum katakan mari kita siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Woi, belum ada suaranya. Senggol lagi sebelummu katakan hari ini kamu pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita sama-sama belajar. Saudara, tidak terasa bahwa kita sudah sampai di bagian akhir dari seri khotbah doa Bapa Kami, dan kita bersyukur sama Tuhan, luar biasa Tuhan memberkati kita lewat kebenaran ini. Yang diberkati oleh seri doa Bapa Kami, boleh angkat tangannya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan baik. Kita bersyukur karena kebaikannya luar biasa. Mari kita selesaikan secara baik-baik saudara, secara kekeluargaan. Kita buka Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Terima kasih. Matius pasal 6 ayat 13 di bagian yang B atau bagian yang terakhir saudara. Kita akan sama-sama pelajari bagian ini. Saudara berdoa, karena kalau tidak, saudara tidak akan mengerti. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mendengarkan firman, saya percaya hari ini ada berkat luar biasa yang pasti saudara bawa pulang. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 bagian yang B. Kita baca bersama-sama. Kemarin membawa kami dalam pencobaan sudah, lepaskan dari yang jahat juga sudah dibahas oleh Ibu Gembala. Nah, berikutnya kita akan selesaikan hari ini. Mari kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Karena nah, saudara, karena ini seri terakhir, saya mau kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau baca ayat ini dengan penuh kemenangan, saudara, dengan sesuatu yang luar biasa, karena nggak kerasa kita selesaikan. Jadi kita mau sama-sama ngomong ayat ini, baca ayat ini dengan semangat, dengan sukacita, dan dengan kemenangan yang luar biasa. 1, 2, 3. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teriakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Nah, saudaraku, hari ini kita akan lihat bagian ini. Apa yang dimaksudkan dengan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita? Apa yang Tuhan mau kita perhatikan? Apa yang Tuhan mau kita sama-sama simak sehingga kita tahu apa yang jadi kebenaran Tuhan. Nah, kita akan lihat, saudara, perhatikan Alkitab saudara. Kita akan lihat dari yang pertama banget. Bahwa di situ sebelum kata karena, ada apa di sana, saudara? Sebelum kata karena di sana ada apa? Coba dilihat lagi ayatnya. Sebelum kata karena di situ ada apa? Tanda kurungnya. Nah, ini punya makna, saudara. Ini punya arti loh, tanda kurung itu. Nah, pertanyaannya, kenapa dikurung? Kenapa kalimat ini harus dikurung? Nah, ini saudara perlu tahu. Sehingga kalau nanti ada yang tanya sama saudara, Mas Danan, Pak Budi, itu kok di doa Bapa Kami di Alkitab itu kenapa ada yang dikurung toh? Pak Budi akan menjawab kalau nggak tahu, ya suka-sukanya yang tulis lah. Yang penting kita percaya saja. Nah, itu jawaban yang paling enak. Tetapi sebenarnya ada maksud kenapa kalimat ini atau kenapa bagian ini dikurung, saudara. Dan mungkin fakta ini akan membuat sedikit saudara berpikir. Karena kenapa dia dikurung adalah karena sebenarnya kalimat ini tidak ada dalam teks asli doa Bapa Kami. Ya, kalimat ini dikurung itu karena sebenarnya kalimat ini ditambahkan di dalam seri doa Bapa Kami ini. Di dalam kalimat ini itu di abad-abad setelahnya. Jadi Alkitab semua sudah terkumpul, teks asli itu semua sudah terkumpul, lalu ditemukan teks-teks yang baru yang menyadur apa yang lama. Nah, ditemukanlah bagian ini, ditambahkan ke dalam Alkitab. Kalau saudara lihat beberapa versi Alkitab, saudara akan dapati ada beberapa yang menulis bagian ini, tapi ada beberapa juga yang tidak menulis. Karena bagian ini adalah bagian tambahan yang sebenarnya tidak ada di teks aslinya. Nah, kalimat ini merupakan sebuah doksologi. Kalau saudara bawa catatan silakan ditulis. Namanya doksologi. Apa itu doksologi, saudara? Jadi kalimat karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu adalah sebuah doksologi. Doksologi itu adalah pemujaan kepada Allah. Doksologi itu adalah sebuah pemujaan kepada Tuhan. Dan doksologi itu adanya di akhir setiap doa.
Jadi budaya Yahudi waktu itu, kalau seseorang berdoa, di akhirnya dia akan melakukan sebuah doksologi, yaitu pemujaan kepada Allah. Jadi kalau kalimat ini mungkin dinyanyikan mungkin ya, setelah tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, doksologinya mulai main. Karena engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu sebuah doksologi. Nah, kalimat ini itu merupakan sebuah doksologi yang ditambahkan ke dalam Alkitab kita. Sekalipun tidak ada dalam teks aslinya, tapi saya percaya ada campur tangan Tuhan. Kenapa kalimat ini bisa ada dalam Alkitab kita? Yang percaya katakan amin. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kasih tahu buat kita. Di bagian ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang luar biasa. Jadi saudara nggak perlu khawatir terus nanti dicoret gitu di Alkitab kita, nggak perlu. Karena doksologi ini, bagian ini Alkitabiah. Bagian ini Alkitabiah. Buktinya ada di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 13. Mari kita coba lihat. Bagian ini Alkitabiah, saudara. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kita coba sama-sama lihat. Wahyu pasal yang kelima ayat 13. Dari sini kita akan mengerti bahwa bagian itu merupakan bagian yang Alkitabiah. Dan tidak perlu kita takutkan, tidak perlu kita tidak perlu kita ragukan kebenarannya. Wahyu pasal 5 ayat 13 berkata seperti ini. Dan aku Yohanes, ya kan, mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata seperti ini. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sama? Sama. Artinya doksologi yang ditulis Matius pasal 5 ayat 3, Matius pasal 6 ayat 13 itu Alkitabiah. Jadi saudara nggak perlu ragukan. Wah, nggak ada kok, udah nggak usah didengerin aja seri hari ini. Raono, nggak boleh. Ada sebuah kebenaran yang luar biasa karena bagian ini pun adalah bagian yang Alkitabiah. Nah, mari kita coba pelajari saudara. Kembali ke Matius pasal 6 ayat yang ke-13, kita mulai belajar kita. Jadi kurungnya sudah selesai. Ya, kurung sudah selesai. Kenapa dikurung? Karena sebenarnya tidak ada dalam teks asli dan itu merupakan sebuah doksologi. Contoh doksologi begini, ketika saya berdoa, Tuhan bagimu setiap pujian, hormat dan kuasa. Engkaulah yang layak dipuji dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu kalimat doksologi. Kadang-kadang kalau kita berdoa kita lakukan ya, betul? Bapa kami, terima kasih kami mau makan Tuhan. Berkati makanan ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus Engkau layak dipuji, disembah selama-lamanya. Amin. Nah, itu sebuah doksologi. Itu sebuah kalimat penutup dari sebuah doa yang luar biasa. Oke? Nah, mari kita pelajari doksologi ini, saudara. Mari kita pelajari bagian ini. Setelah kurung, di sana kalimat pertama adalah karena. Kata pertamanya adalah karena. Sama-sama bilang karena. Nah, ini ada sesuatu yang luar biasa dari kata karena, saudara. Kalau saudara lihat secara keseluruhan, saya mau katakan berbahagia saudara yang mendengar seri khotbah ini dari awal sampai hari ini. Saudara adalah orang-orang paling berbahagia di muka bumi ini. Haleluya. Kalau ada yang ketinggalan, silakan cari warta atau minta rekamannya ke saudara Danang. Sudah bisa melihat kembali. Sekali lagi, kata karena menunjukkan bahwa dari atas sampai bawah, dari pasal 9 sampai pasal 13 bagian A yang sudah kita pelajari, ya, itu ada dasarnya. Kenapa kita harus berdoa demikian? Kenapa kita harus panggil Dia Bapa kami yang di surga? Kenapa kalimatnya harus dimuliakanlah namamu? Kenapa harus datanglah kerajaanmu? Kenapa harus jadilah kehendakmu? Karena, betul? Kalau ditanya kenapa, jawabannya karena. Jadi, kenapa kita harus berdoa seperti itu, saudara? Kenapa gaya hidup kita adalah gaya hidup doa Bapa kami? Karena ini dasarnya, ini alasannya. Doksologi ini justru menjadi fondasinya. Bagian akhir yang dikurung ini justru menjadi dasar. Kenapa kita harus hidup? Kenapa kita harus bertingkah seperti doa Bapa kami? Kata karena di akhir ini sebuah kesimpulan. Kenapa kita harus bertindak? Kenapa kita harus hidup seperti yang Tuhan mau, yang sudah kita pelajari? Kenapa kita harus panggil Dia Bapa?
Kenapa kita harus muliakan namanya? Kenapa kita harus menghadirkan kerajaannya? Kenapa kita harus berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan? Karena ya, jadi dari awal sampai akhir itu ditutup dengan kata karena. Jadi karena yang akan kita pelajari ini adalah sebuah fondasi, saudara. Ada sebuah dasar yang perlu kita mengerti sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, saudara nggak akan bisa melakukan yang di atas-atasnya. Yang menangkap katakan amin. Jadi ini dasar. Ini dasarnya. Nah nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Ini dasarnya kenapa kita harus hidup seperti yang sudah kita pelajari dari dulu. Berapa seri ini berarti ya? 10 atau lebih ya? 10 minggu lebih kita sudah pelajari, saudara. Kenapa? Nah ini karena ini. Nah mari, karena apa? Yang pertama, karena engkaulah. Sama-sama bilang karena engkaulah. Karena engkaulah. E-nya besar. Berarti karena dialah. Karena Yesus. Karena Tuhanlah. Bukan yang lain. Karena Tuhan. Kenapa kita harus hidup seperti gaya hidup doa Bapa kami? Karena dialah. Karena Tuhanlah. Karena Bapalah. Karena Yesuslah yang harus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Kata engkaulah mengindikasikan selain Yesus, selain Tuhan, ada dalam tanda kutip Bapak yang lain. Selain Bapak yang di surga, ada Bapak yang lain. Masih ingat pelajaran itu, saudara? Jadi saya mau bilang, doksologi ini kesimpulannya loh. Ini dasarnya. Jadi kalau saudara ngerti dasar ini, saudara makin dahsyat mengerti doa Bapa kami. Jadi jangan sepelekan seri terakhir ini. Justru saudara semakin fokus, makin perhatian, saudara makin semangat. Dan tidak membiarkan ngantuk menghalangi saudara. Sama-sama capek, saudara. Saya juga capek sekali kemarin harus melayani di ujung utara sampai ujung selatan. Ya, tetapi hari ini saya tetap semangat membagikan firman Tuhan karena saya diberkati Tuhan luar biasa. Ya, jadi engkaulah. Kata engkaulah mengindikasikan selain engkau itu, selain dia itu, selain Bapak kita yang di surga, ada Bapak lain yang mencoba menguasai hidupmu. Ada Bapak lain yang mencoba menjadi Tuhan atas hidupmu. Tetapi doa Bapak kami mengajar, karena dialah, bukan yang lain. Bapak kita itulah, bukan yang lain. Jadi itu harus menjadi sebuah dasar, sebuah fondasi dalam hidup kita. Artinya hidup kita, mata kita tertuju kepada engkaulah, bukan Bapak yang lain. Berarti hidup kita berpadanan dengan dia itu, bukan dengan yang lain. Berarti hidup kita sesuai dengan Bapak yang di sorga, bukan Bapak yang lain. Karena ada Bapak yang lain, tapi engkaulah, dialah yang harus kita pandang. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saya persiapan ini, tergelitik dalam hati saya untuk bertanya begini, masih ada dia dalam hatimu nggak? Masih ada dia dalam hidupmu nggak? Karena fokus hidupmu, karena dasar hidupmu, karena pusat hidupmu haruslah dia. Karena engkaulah, karena dialah. Nah pertanyaannya sekarang, saudara itu masih ada dia dalam hatimu nggak? Masih ada dia di dalam hidupmu nggak? Masih ada Tuhan gak di dalam setiap kehidupan kita? Engkau masih percaya gak dengan adanya dia? Engkau masih berfokus gak kepada dia? Atau sebenarnya fokusmu atau hidupmu sudah tertarik kepada yang lain? Kau duduk di gereja, kau mendengar firman Tuhan, tetapi sebenarnya sudah tidak ada dia dalam hidupmu. Tidak ada dia dalam pekerjaanmu. Tidak ada dia dalam rumah tanggamu. Tidak ada dia dalam keputusanmu. Tidak ada dia dalam segala hidupmu. Hari ini doksologi ini mengajarkan karena engkaulah, karena dialah. Kenapa kita harus hidup seperti doa Bapa kami? Karena dialah. Jadi artinya dia itu harus menjadi sebuah dampak dalam hidup kita. Dia itu harus berdampak dalam hidup kita. Gimana caranya dia berdampak? Dia harus ada dalam hidup kita. Sama-sama bilang dia harus ada dalam hidup saya. Sama-sama bilang dia harus ada dalam hidup saya. Pertanyaannya, masih ada dia nggak dalam hidup? Atau saudara sudah tertarik kepada dia yang lain, yang bukan engkaulah itu tadi? Ingat ya, saya udah bilang dari tadi, kata engkaulah menunjukkan selain Tuhan kita, berarti ada oknum lain,
Ada pribadi lain yang mencoba menjadi Tuhan atas hidup. Pertanyaan saya sekarang, dalam hidupmu itu, dialah itu, engkaulahnya itu Tuhan atau Bapak yang lain? Bapak yang di surga atau Bapak gelandangan? Bapak yang berkuasa atau Bapak yang akan binasa? Hidupmu sekarang, dia ada gak dalam hidupmu? Mari silahkan jawab sendiri masing-masing dengan hatimu, saudara. Apakah hatimu masih tertarik sama perkara-perkara rohani? Apakah hatimu masih tertarik sama perkara-perkara gereja? Saudara masih tertarik kepada perkara-perkara pelayanan? Apakah hatimu masih tertarik untuk melayani dia? Apakah hatimu masih bertalian dengan Tuhan? Atau sebenarnya hatimu sudah digeret oleh yang lain yang bukan Tuhan? Lebih parah lagi begini. Saudara hanya mencari atributnya, bukan mencari dia. Saya ulang sekali lagi. Lebih parah lagi adalah ketika anak Tuhan hanya mencari atribut Tuhan, bukan mencari Tuhan. Tahu atribut Tuhan? Mujizat, berkat, kuasa. Kalau saudara hanya tertarik pada berkatnya, saudara hanya tertarik pada mujizatnya, saudara hanya tertarik kepada atributnya Tuhan, bukan kepada Tuhan, itu namanya kurang ajar. Kalau saya tanya begitu, udah jawabannya sama, saudara. Kurang ajar. Kalau saudaranya tertarik kepada atributnya, ibarat kata seperti saudara naksir seseorang cuma naksir mobilnya, atau motornya, atau rumahnya besar, bukan kepada orangnya, itu kurang ajar. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita fokus pada Tuhan, hanya mengasihi berkatnya, mendingan gak usah sekalian. Karena yang betul adalah kita mengasihi Tuhan. Atribut itu tambahan, atribut itu bonus, pasti diberikan bagi kita yang mengasihi dia, bukan mengasihi atributnya Tuhan. Amin. Nah pertanyaan sekarang, dia masih ada dalam hidupmu? Dia itu masih menjadi sesuatu yang menarik gak, saudara? Tuhan itu masih jadi sesuatu yang menarik gak dalam hidupmu? Kita coba buka contohnya, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Kita sudah pernah baca ini, saudara. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ketiga. Kita lihat di sana. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Perhatikan ini. Ia, Salomo, mempunyai 700 istri. Mantap ya. Dari kaum bangsawan, saudara. Sampai ada teman saya bilang dia mau bikin skripsi, itu menyelidiki tentang Salomo, saudara. Jadi Salomo itu ketemu istri intensitasnya berapa hari sekali gitu ceritanya, ya kan, luar biasa. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Perhatikan saudara, perhatikan ini. Istri-istrinya itu apa? Menarik hatinya daripada Tuhan. Artinya wanita-wanita dalam hidup Salomo, istri-istri dalam hidup Salomo mencuri, menggeret hatinya Salomo untuk tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan saudara? Kata karena engkaulah, karena dialah mengingatkan kita. Stop dulu, berhenti. Lihat kembali hidupmu. Masih ada dia gak dalam hatimu? Saudara masih fokus kepada Tuhan atau sebenarnya hatimu sudah mulai jauh dari Tuhan? Sorry, mungkin saudara pelayanan itu bukan cari melayani Tuhan. Saudara hanya pengen main musik saja. Saudara hanya pengen nyanyi saja. Saudara hanya pengen multimedia saja. Saudara hanya pengen multimedianya, bukan melayaninya. Salah. Kenapa saudara main musik? Karena aku bisa dan karena itu aku mau memuliakan Tuhan. Itu baru benar. Banyak anak Tuhan mungkin sekarang mengejarnya bukan mengejar Tuhannya. Mengasihi bukan mengasihi Tuhannya, tetapi mengasihi atributnya saja. Melayani bukan melayani Tuhannya, tapi karena suka kesibukan dalam pelayanan saja. Saudaraku, hari ini doa Bapa kami di seri terakhir ini mengingatkan kita. Masih ada dia enggak dalam hidup kita? Artinya mengajarkan sebuah gaya hidup untuk selalu ingat sama Tuhan. Sebuah gaya hidup untuk selalu fokus sama Tuhan. Kenapa aku harus panggil dia Bapa? Karena dialah. Sudah mulai menangkap? Kenapa aku harus menguduskan namanya? Karena dialah. Nah kalau kita bisa berkata karena dia, berarti dia ini harus ada dalam hati kita. Harus ada dalam hidup kita, betul? Karena kalau dia itu tidak ada dalam hati kita, ya kita nggak mungkin bisa melakukan doa Bapa kami. Betul saudara? Betul saudara? Menangkap? Menangkap, bilang sama sebelahnya, biarlah dia selalu ada dalam hidup. Di keyboard supaya nanti kalau mau nyanyi-nyanyi gampang, ya kan? Sekali lagi saudara, sekali lagi. Kenapa kita harus di Matius pasal 6 itu kan banyak. Kenapa
kerajaanmu datang, kehendakmu yang jadi karena Dia. Jadi kalau karena Dia, berarti Dia ini harus ada dalam hati kita. Dia ini harus ada dalam hidup kita. Kalau nggak seperti itu, kita nggak akan bisa melakukannya. Sehingga setiap hari, coba mas, setiap hari kita harus bisa nyanyi begini, sudah. Setiap hari, ingat kasih-Nya. Ini harus jadi gaya hidup kita. Ingat kebaikan-Nya. Kita harus berani berkata, dan anugerah-Nya selama kamu. Harus selalu ingat kasih-Nya. Lalu kita bisa berkata seperti ini, ku takkan lupa kasih-Nya. Doa Bapa kami mengajar supaya kita selalu seperti ini. Ku takkan lupa Berapa banyak yang sedang lupa anugerah Tuhan? Kemarin saya di sebuah retreat, saya diminta berbicara tentang gambar diri, saudara. Identitas kita. Saya bilang, identitas kita anak. Amin. Dan suatu kali identitas kita dirusak oleh iblis, sehingga kita menjadi hamba, menjadi budak iblis, budaknya dosa. Tapi Yesus datang untuk mengembalikan status kita sebagai anak. Masih ingat firman itu? Artinya saudara, orang kalau sudah ditebus jadi anak lagi, masih berdosa, berarti dia lupa penebusan Yesus. Dia lupa bahwa dia adalah anak. Dia lupa bahwa Yesus sudah mati buat dia. Berarti dia tidak menghargai karya Yesus, tidak menghargai pengorbanan Yesus, tidak menghargai penebusan Yesus. Ini orang apa namanya? Berapa banyak di sini kurang ajar semua. Sehingga kita harus selalu berkata, ku takkan lupa, ya kan? Kasih-Nya, gak akan lupa salibnya Tuhan. Lalu kita bisa berkata lagi seperti ini, oh ku takkan lupa Kita harus selalu berkata, Tuhan, dalam setiap hal aku mau ingat kasih-Mu. Aku mau ingat Tuhan, gaya hidup yang selalu ingat sama Tuhan, ingat selalu akan Tuhan. Masih tertarik gak saudara sama perkara Tuhan? Masih tertarik dengan perkara rohani? Masih tertarik dengan perkara rohani? Saudara kalau nonton film, nonton sinetron, nonton drama, nonton apa, bisa berjam-jam dengerin firman Tuhan, langsung begini, itu namanya sudah kehilangan tertarik sama Tuhan. Kadang-kadang jemaat itu terlalu mengamini yang disampaikan oleh pendeta. Itu namanya terlalu mengamini, saudara. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Nah, pertanyaannya sekarang, hatimu masih tertarik nggak sama Tuhan? Karena harusnya hati kita selalu ingat akan Dia. Ibrani 12 ayat 3. Ibrani pasal 12 ayat 3, saudara. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Mari kita coba lihat sebentar saja di bagian yang pertama saja, bagian A. Ibrani 12 ayat 3. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita lihat saudara. Ingatlah selalu akan Dia. Saya pesan sama jemaat di tempat ini. Selesai kita belajar doa Bapa kami, saya berdoa sungguh-sungguh, saudara selalu ingat sama Tuhan. Ingat selalu sama Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Sampai kapanpun. Ingat selalu akan Tuhan. Amin, saudara. Saya gak mau cuma lupa sama Tuhan. Ingat hidupmu itu karena Tuhan. Ingat semua yang saudara bisa itu karena Tuhan. Gereja ini berdiri karena Tuhan. Saudara bisa main musik karena Tuhan. Saudara bisa nyanyi karena Tuhan. Saudara punya keluarga karena Tuhan. Saudara bisa berdiri jalan karena Tuhan. Saudara bisa melihat itu karena Tuhan. Saudara bisa mendengar itu karena Tuhan. Saudara bisa berbicara itu karena Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan sampai selama-lamanya. Bilang sama sebelahmu, jangan pernah lupakan Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia. Bilang sama depan belakangmu, ingat selalu akan Dia. Apapun yang terjadi, saudara, saya pesan,
apapun yang terjadi, ingat selalu akan Tuhan. Amin. Sekali lagi yuk kita nyanyi sama-sama dengan suara paling keras. Tadi mah. Ku takkan lupa. Ayo semuanya nyanyi. Kasih-Nya, ini janji kami di hadapan-Mu ya Aba. Kenapa kita harus hidup sesuai doa Bapa kami? Karena Dia, karena Engkaulah. Artinya kita selalu menghadirkan Engkaulah itu dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Nah, berikutnya saudara, lalu ingat Dia sebagai apa? Ingat Dia karena apa? Ingat Tuhan, mengapa kita harus selalu ingat Tuhan? Coba perhatikan lagi. Ya, Matius pasal ayat 13. Karena Engkaulah sudah selesai, kurung sudah kita selesaikan. Ya, karena Engkaulah yang empunya. Kenapa kita selalu ingat Tuhan? Kenapa gaya hidup kita harus selalu mengingat Tuhan? Kenapa gaya hidup kita harus selalu memandang Tuhan? Karena Tuhan yang punya. Yang percaya katakan amin. Yang punya hidupmu itu Tuhan. Yang punya semua dalam hidup kita Tuhan yang punya. Sebab itu ingat sama Tuhan. Kemarin Rabu saya baru menyaksikan itu kan, men-sharingkan itu kepada anak-anak muda. Kalau kita mau hidup kita sukses, jangan lupa sama yang punya hidup. Siapa yang punya hidup? Tuhan. Kalau kita mau pelayanan kita sukses, jangan lupa sama yang punya pelayanan. Siapa yang punya pelayanan? Tuhan. Jadi kalau saudara mau melayani, ingatlah sama Tuhan, datang dan berdoa sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan kebisaan saudara. Sudah mau main musik, saya berdoa gini loh. Di sini kita doa jam 9:15 kita semua doa. Tapi harapan saya di rumah, Tuhan hari ini aku mau main keyboard Tuhan. Aku rindu lewat permainanku, namamu dimuliakan, jemaat merasakan hadiratmu. Itu mantap. Tuhan hari ini aku akan main gitar Tuhan. Aku rindu lewat permainan gitarku, jemaat diubahkan, jemaat diberkati, jemaat merasakan hadirat Tuhan. Sampai sini kita berdoa sama-sama. Maka saya percaya ada kuasa dari pujian penyembahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya sudah bisa, saya nggak berdoa, saudara. Kemarin itu saya berdoa di dalam bis sampai ketiduran. Saya harus ngaku itu, saudara. Ini saya doa gitu karena saking capek badan. Saya OTW ke Solo, saya naik bis. Saya berdoa begitu, tiba-tiba saya sadar. Ketika saya sadar, saya sedang duduk begini dan mulut saya ngap-ngap. Nah itu sudah, itu artinya saya ketiduran. Itu saya pengen berdoa. Masalahnya seperti ini. Tapi saudara, saya mengakui sebanyak apapun pengalaman saya berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan, mau sampai manapun saya selalu berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku gak akan lupa bahwa pelayanan saya itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang punya pelayanan. Kalau saya mau pelayanan sukses, saya harus ingat sama Tuhan. Yang punya hidupmu itu Tuhan. Kalau mau hidupmu sukses, ingat selalu akan Tuhan. Amin. Jangan pernah lupakan Tuhan. Karena apa? Dia yang empunya. Dari kalimat yang empunya kita juga disadarkan bahwa Dialah Tuhannya, bukan kita loh. Saya sudah pernah sampaikan di atas-atas kan. Jadi sekali lagi ini kesimpulan. Tuhannya siapa? Dia, bukan kita. Karena Dia yang mempunyai, bukan kita. Puji nama Tuhan, ya. Dia yang pegang otoritas kendali, Dia yang pegang otoritas tertinggi, saudara. Nah, kita masuk ke bagian akhir. 3 hal itu, ya. Kurung sudah kita bahas, karena sudah kita bahas, Engkaulah sudah kita bahas, yang empunya sudah kita bahas. Sekarang kita bahas masing-masing, saudara. Dialah, Engkaulah yang empunya kerajaan. Sama-sama bilang, Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Sama-sama bilang, Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Apa artinya Tuhanlah yang punya kerajaan? Saudara harus ingat dalam hidupmu. Miliki gaya hidup yang selalu ingat sama Tuhan. Ingat sama Tuhan yang seperti apa? Ingat selalu bahwa Dialah yang punya. Yang punya apa? Ingatlah selalu dalam hidupmu, Dia yang punya kerajaan. Artinya kerajaan berbicara tentang sebuah otoritas. Kerajaan berbicara tentang sebuah pemerintahan. Kerajaan berbicara tentang sebuah kehendak sang raja. Yang punya kerajaan siapa? Tuhan. Berarti yang bebas menentukan kehendaknya siapa?
Tuhan. Berarti yang harus kita lakukan kehendaknya itu kehendak siapa? Berarti yang harus kita turuti hukumnya itu hukumnya siapa? Dia yang punya. Berarti kita harus hidup nuruti caranya dia. Kita harus hidup menuruti kehendak dan perintah-perintahnya Tuhan. Dia sebagai raja yang punya kerajaan itu. Apapun yang diputuskan harus kita lakukan. Apapun hukumnya Tuhan harus kita lakukan. Pertanyaan saya sekarang, hukumnya Tuhan itu apa? Hukumnya Tuhan Yesus Kristus Allah yang kita sembah itu hukumnya apa, saudara? Hukumnya Allah itu apa? Loh, kok hukumnya Allah mana? Ini loh. Ini hukumnya. Kalau saudara cari undang-undangnya, ya itu saudara pegang undang-undangnya. Kalau saudara cari petunjuk gimana harus hidup, apa yang melanggar, apa yang tidak melanggar, ya itu sudah pegang. Jadi gaya hidup harus sadar bahwa dia yang punya kerajaan, dia yang punya kendali, dia yang pegang otoritas pemerintahan, saudara. Hukumnya ada di dalam Alkitab. Jadi gaya hidup harus selalu ingat. Karena dia yang punya kerajaan, aku nurut kehendaknya. Aku nurut rajaku. Aku nurut hukum rajaku. Aku nurut apa yang diperintahkan rajaku. So, your life, hidupmu itu God's rule. Bukan gaya hidup kita, bukan peraturan kita sendiri. Ingat kepada apa itu di atas? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Semuanya bertalian, saudara. Makanya ketika saya persiapkan, wow, dahsyat firman Tuhan itu, wow. Saya makin jatuh cinta sama firman Tuhan, saudara. Semakin pengen mempelajari karena sesuatu yang luar biasa. Dahsyat, saudara. Firman Tuhan itu dahsyat. Saya sedang tertarik kepada hukum kasih nih. Saya sedang pelajari hukum kasih. Nanti kalau Tuhan izinkan kita sama-sama belajar. Ya, seri hukum kasih. Nggak selama ini, tetapi luar biasa. Ada yang luar biasa. Apa kuncinya kita bisa mengasihi Tuhan? Itu ada sesuatu yang luar biasa. Nah, firman Tuhan semakin dipelajari semakin luar biasa. Nah, ketika saya pelajari ini, ya doksologi ini saya pelajari ini bertalian dengan yang di atasnya sehingga wow, firman Tuhan luar biasa. Ingat saudara, dia yang punya kerajaan, dia yang punya kerajaan. Jadi kita hidup nggak bisa seenaknya sendiri. Kita nggak bisa hidup seenaknya kita sendiri. Kita harus pakai God's rule, caranya Tuhan. Aturan mainnya Tuhan. Jangan sampai kita berkata my life is my rule. Itu tidak bisa. Bukan seperti itu. Kok nggak bisa bangun kerajaanmu sendiri? Karena harus datang adalah kerajaannya Allah. Kok nggak bisa hidup seenaknya sendiri? Karena kehendaknya Allah yang harus dan mutlak terjadi dalam hidup kita. Supaya di bumi seperti di surga. Masih ingat firman itu? Amin. Yang masih ingat saya amini kalau sudah masih ingat. So, kita harus lihat. Dialah yang mempunyai kerajaan. Dia yang pegang kendali, saudara. Sehingga hidup kita harus menuruti apa kata Alkitab. Hidup kita harus menuruti apa kata firman Tuhan. Yang merupakan hukum yang Tuhan beri buat kita. Jadi saudara jangan hidup kurang ajar. Karena yang punya kerajaan dia. Saya tanya, sudah pernah ketemu wali kota Salatiga? Belum ya? Belum ya? Yang PLT ini jangan. Pernah ketemu Pak Yulianto kan? Wali kota Salatiga. Saya tanya deh. Kalau Pak Yulianto itu ada di depanmu, saudara, itu gayamu gimana sih? Biasa aja. Dan apakah saudara berani gitu? Halo bro, ya kita tepuk sininya, halo Pak, gitu. Atau kalau di depan wali kota, kita tuh jalannya kita jaga sikap, ya kan? Jangankan wali kota, mungkin jajaran-jajaran pemerintahan aja kita sudah jaga sikap gitu. Ada Pak RT datang ke rumah aja, buru, gelasnya sendiri, betul ya? Kenapa? Karena RT, RW, lurah, camat, sampai wali kota itu pegang pemerintahan. Betul? Orang-orang yang memegang pemerintahan, betul apa betul saudara? Di depan wali kotanya saudara hormatnya luar biasa, nggak berani macam-macam. Lah ini, ingatlah selalu bahwa dia yang punya kerajaan, semua hidup ini, semua dunia ini, segala isinya, itu Tuhan yang punya. Tapi sayang sekali banyak anak-anaknya berhadapan dengan bapak yang seperti itu kurang ajar. Nyanyi sampai naik dewe. Orang lain berdiri sungguh-sungguh, duduk sendiri. Nyanyi angkat tangan merasakan hadirat Tuhan. Saudara malah lihat-lihat mau foto jadi ini. Saudara mungkin lihat sininya basah atau enggak. Ya ngapain saudara?
kita berhadapan dengan Tuhan yang seperti itu, jaga sikapmu, hidup penuh hormat, hidup penuh takut akan Allah, jangan kurang ajar. Saya percaya kalau gitu jemaat akan jadi jemaat yang berkualitas, akan jadi jemaat yang takut akan Tuhan, akan jadi jemaat yang luar biasa. Kenapa? Hidupnya takut akan Allah. Kenapa kita takut akan Allah? Karena Dialah yang mempunyai kerajaan. Amin, saudara. Dimengerti? Puji nama Tuhan. Kita lanjut, ya. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan kita sudah selesaikan. Jadi selalu ingat ya, ingat selalu Tuhan yang pegang kendali, bukan kita. Kita punya kehendak, kita punya mau. Bahasa Jawanya kita punya karep, tapi karepnya Tuhan yang terjadi. Kehendaknya Tuhan yang harus terjadi. Amin. Sip. Yang kedua, selain punya kerajaan, karena Dialah yang mempunyai kuasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan power. Ya, power. Dialah yang mempunyai kuasa, saudara. Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara buat kita. Tuhanlah yang sanggup melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Tuhanlah yang sanggup membuat kita berhasil ketika kita tidak mungkin berhasil. Tuhanlah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib luar biasa dalam hidup kita. Tuhanlah yang sanggup kerjakan mujizat dalam hidup kita. Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan yang berkuasa menjadikan apa yang tidak ada jadi ada. Tuhan berkuasa menjadikan yang sakit jadi sembuh. Tuhan berkuasa menjadikan yang hancur jadi dipulihkan kembali. Yang punya kuasa Dia, yang punya power, kemampuan itu Tuhan. Kuasa menyembuhkan Tuhan yang punya. Kuasa memulihkan Tuhan yang punya. Kuasa untuk melakukan mujizat Tuhan yang punya. Kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita Tuhan punya. Kuasa untuk membangkitkan pelayanan ini menjadi pelayanan yang semakin maju Tuhan yang punya. Kuasa menjadikan cobaan jadi ujian Tuhan yang punya. Sebab itu kalau saudara membutuhkan itu, ingat selalu akan Dia yang punya kuasa itu. Kalau ini sih jemaat agak aman. Karena biasanya kalau ada masalah yang diingat pertama siapa? Tuhan. Tapi saya mengingatkan, ingat selalu akan Tuhan. Bukan hanya ketika kita butuh mujizat. Karena ingat, saya kasih tahu, Tuhan sanggup memulihkan yang hancur menjadi pulih kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan sanggup menjadikan yang hancur jadi pulih kembali. Yang percaya katakan amin. Tapi Tuhan kita sanggup menghancurkan apa yang pulih kalau saudara meninggalkan Tuhan. Jadi hati-hati loh. Kan gak ada yang amin kan? Loh, betul gak? Loh kalau karena hal ini, karena sesuatu, karena kekayaan misalkan, saudara jadi meninggalkan Tuhan, Tuhan sanggup menghancurkan kekayaan itu. Membuat saudara betul-betul ngerasain bahwa kita butuh Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat, itu karena Tuhan baik malah mengingatkan kita. Jadi saudara, ingatlah selalu akan Dia. Dalam masalah kita ingat bahwa Dia yang berkuasa menyelesaikan masalah kita. Dalam keenakan dan dalam kenyamanan kita ingat bahwa Dia yang sanggup memutarbalikkan kenyamanan. Jadi kita nggak akan sombong, jadi kita nggak akan meninggalkan Dia. Kita nggak akan jadi orang yang melupakan Tuhan. Makanya selalu ingat bahwa Dia yang punya kuasa. Tapi saya mau katakan begini, kalau hari ini saudara butuh mujizat, hari ini saudara butuh kesembuhan, hari ini saudara butuh pemulihan dalam keluargamu, saya mau katakan, ingat Dia. Datang sama Dia. Karena Dialah yang punya kuasa untuk melakukan perkara-perkara luar biasa dalam hidup kita, saudara. Amin. Yeremia pasal 32 ayat 17. Coba kita lihat. Yeremia pasal 32 ayat 17. Yeremia pasal 32 ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan, Tuhan saya berkuasa. Kok belum ada yang ketemu? Yeremia 32 ayat 17 yang sudah ketemu katakan, Tuhan saya berkuasa. Mantap, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ah, Tuhan Allah. Ya kan, lebih bacanya. Coba 1, 2, 3. Ah, Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Baca ayat ini dengan suara paling keras dan dahsyat. 1, 2, 3. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Punya kuasa.
Sebab itu saudara, jangan pernah sekali-kali dalam hidupmu melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah hatimu seluruhnya tertarik, bahkan jatuh hati sama Tuhan. Semakin jatuh hati sama Tuhan, semakin kita mau dekat sama Tuhan. Semakin kita mau dekat sama Tuhan, DNA, doa, dan Alkitab kita semakin baik. Semakin DNA kita semakin baik, maka kualitas rohani kita semakin baik. Kalau kualitas rohani kita semakin baik, maka kita akan semakin sempurna sesuai yang Tuhan kehendaki. Kalau kita semakin sempurna, saya percaya ketika Tuhan datang sebagai hakim, Dia jemput kita, kita masuk dan kita layak untuk ada di kerajaan surga. Saya kalau suruh pulang udah nggak tahu kita ngomong apa. Tapi ingat, dasarnya saudara selalu ingat akan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan kurang ajar. Selalu tertarik sama Tuhan. Saya percaya ketika Danang edit, bukan karena dia tertarik sama ngeditnya, tapi karena dia tertarik untuk memuliakan Tuhan lewat editannya. Itu yang harusnya benar. Kalau saudara jadi WL, bukan karena saudara tertarik nyanyinya, pengen nyanyi ini sama jemaat, kayaknya seru. Bukan itunya. Karena saudara ketika nyanyi kau memuliakan Tuhan, nah itu yang betul. Jadi pakai suaramu untuk cari kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaanmu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kita lanjut Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Yuk kita lanjut, semakin mendekati akhir dari seri ini, saudara. Matius pasal 6 ayat 13. Setelah mempunyai kerajaan, mempunyai kuasa, sekarang kita katakan apa? Dan kemuliaan. Selalu ingat bahwa Tuhan kita yang mempunyai kemuliaan. Gaya hidup apa yang perlu kita pelajari? Gaya hidup yang selalu ingat bahwa Dialah yang mempunyai kemuliaan. Kalau Dia yang mempunyai kemuliaan, saya mau kasih tahu sama saudara, saudara tidak akan pernah jadi orang sombong ketika hidupmu produktif dan diberkati oleh Tuhan. Produktif itu pelajaran apa? Bagian mana kalau kita disuruh produktif itu? Yang mana? Berikanlah kami makanan kami. Ya kan? Berikanlah kami makanan kami, itu mendorong kita jadi produktif. Nah, saya percaya kalau kita sadar, ingat bahwa Dia yang punya kemuliaan. Ketika kita jadi produktif, kita diberkati Tuhan, kita ibarat kata jadi orang kaya, jadi orang sukses. Ingat selalu, kemuliaan yang punya siapa? Kemuliaan buat siapa? Bukan buat kita. Jadi kita nggak akan pernah sombong, kita nggak akan jadi orang yang tinggi hati, kita nggak akan jadi orang yang congkak. Tapi semua kemuliaan, semua pujian yang kita dapat, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Dialah yang mempunyai segala kemuliaan. Haleluya. Jadi saudaraku, ini harus selalu kita ingat dalam hidup kita. Gaya hidup yang seperti ini kita harus ingat. Jangan ketika dipuji kita jadi sombong. Jangan ketika kita mendapat sesuatu kita jadi sombong. Ingat ya, di ayat yang ke-9, coba lihat tuh. Ayat 9, Matius 6 ayat 9. Dikuduskanlah. Aduh, gak ada suaranya. Ayat 9, di bagian dikuduskan itu 1, 2, 3. Dikuduskanlah. Siapa yang harus dikuduskan? Nama Tuhan. Berarti kalau kita dapat pujian, dapat penghormatan, siapa yang harus dikuduskan? Nama Tuhan. Artinya segala kemuliaan milik Tuhan. Kalau kita dipuji, puji Tuhan. Kita disembah, sembah Tuhan. Kita dapat penghormatan kita buat Tuhan. Kita dapat kemuliaan kita itu untuk Tuhan, karena Dia yang punya kemuliaan. Ingat selalu. Jadi sebenarnya di bagian ini saya cuma mau tekankan begini. Ingat selalu ya saudara. Ingat selalu akan Dia. Dia itu punya kerajaan. Artinya ingat selalu bahwa hidupmu bukannya kamu lagi. Ada lagunya itu ya, tapi saya nggak bisa lagunya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Ada lagunya kan? Tapi saya nggak tahu lagunya, jadi nggak usah nyanyi. Ingat selalu, hidupku bukan aku lagi, aturannya Tuhan, karena Dia punya kerajaan. Berikutnya Dia yang punya kuasa. Kalau saudara butuh kuasa dalam hidupmu, sudah membutuhkan sesuatu yang luar biasa, ingat sama Dia. Jadi kok jangan sok berkuasa. Jangan sok bisa, jangan sok mampu, jangan sok-sokan sudah bisa lakukan semua sendiri. Karena yang punya kuasa adalah Dia. Ingat selalu akan Dia. Amin. Dan yang ketiga saudara, Dia yang punya kemuliaan. Ketika saudara dipuji, sudah mendapatkan hormat, pujian, kemuliaan, maka kembalikan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Karena kalau mulut gampang bilang begini, wih kamu kalau
WL bagus ya, puji Tuhan. Dalam hatinya nih, aku. Puji Tuhannya gampang, tetapi sikap hatinya ini loh yang Tuhan lihat. Hatimu ini ngambil kemuliaan Tuhan atau tidak? Karena kalau sampai seperti itu makin lama akan makin hilang urapan Tuhan atas hidup. Karena kau ngambil jatahnya Tuhan. Bukan Tuhan gila pujian loh. Enggak, karena memang dia layak untuk dipuji. Dan kita hanya alat. Amin. Ya, kalau misalkan Mas Budi main keyboard, luar biasa saudara. Kira-kira yang dipuji Mas Budi apa keyboardnya? Mas Budinya. Meskipun keyboardnya itu punya peran penting, betul nggak saudara? Mas Budi nggak akan bisa main dengan bagus kalau keyboardnya jelek, betul nggak? Nggak akan mungkin main dengan bagus kalau keyboardnya rusak. Nah, kalau kita mau memuliakan Tuhan, jangan biarkan hidup rusak, tapi segala kemuliaan hanya buat Tuhan, karena hidup kita punya Tuhan, hidup kita diatur Tuhan, hidup kita hanya karena anugerahnya Tuhan saja. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu harus selalu kita ingat. Sehingga semua kemuliaan kita kembalikan buat Tuhan. Dan saya percaya gak ada jemaat di tempat ini atau dimanapun saudara berada yang jadi jemaat sombong. Tuhan benci sama penyombong. Tuhan benci orang sombong. Karena sebenarnya orang sombong gak bisa apa-apa. Tuhan mampukan tapi terus lupa sama Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang sombong. Amin saudara. Amin. Kita lanjutkan. Dan kemuliaan apa? Sampai. Berarti sampai kapan kita harus ingat Tuhan? Bukan cuma selamanya ya. Saya penasaran loh, kenapa harus selama-lamanya? Kenapa tidak selamanya? Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Kenapa harus selama-lamanya? Gak ada batasnya sudah. Gak ada batasnya. Gak ada batasnya. Sampai kapan-kapan pun yang layak dipuji disembah, yang punya kerajaan dan kuasa hanyalah Tuhan kita yang hari ini kita sembah, hanyalah Tuhan yang hari ini kita puji, hanyalah Tuhan yang hari ini ada di tempat ini, hanyalah Tuhan yang hari ini pasti memberkati setiap saudara yang ada di tempat ini. Amen. Tuhan yang seperti itu tuh sampai selama-lamanya dia tetap berkuasa. Mantap. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Dan saya gak akan tukar Tuhan Yesus dengan yang lain, karena terlalu berharga untuk ditukar dengan yang lain. Amin. Haleluya. Menangkap saudara. Jadi intinya ingat selalu akan Tuhan. Ingat kenapa? Dia yang punya kerajaan, dia yang punya kuasa, dia yang punya kemuliaan. Berapa banyak sekarang sedang membutuhkan mujizat dan kuasa dari Tuhan? Berapa banyak sudah sedang membutuhkan mujizat dari Tuhan? Ingat akan Dia yang punya kuasa. Kalau sudah ingat apa yang saudara lakukan, datang sama Dia. Kalau sudah datang sama Dia, rendahkan dirimu di hadapan Dia dan biarkan Dia bekerja dalam hidup saudara dengan sesuatu yang luar biasa. Saudara, akui aku lemah di hadapan-Mu Tuhan. Aku butuh Tuhan. Dan biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak-Ku Tuhan. Lalu segala kemuliaan Tuhan aku kembalikan bagi-Mu. Bukan cuma hari ini, bukan cuma sampai tahun depan ya Tuhan. Nanti tahun 2017 giliran saya, bukan. Tapi sampai selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lama-lamanya. Dari selama-lama-lama-lamanya sampai selama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lamanya. Sampai kapanpun saudara, kita harus ingat selalu akan Dia. Sampai putih rambut kita, sampai kita kembali sama Tuhan, kita harus selalu hidup ingat akan Tuhan. Ingat semua yang sudah kita pelajari di atas itu. Kalau begitu saya percaya jemaat di tempat ini betul-betul akan jadi jemaat yang tidak pernah melupakan Tuhan. Coba lagi Mas. Sampai putih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, apa? Selamanya. Bagi siapa? Bagi Tuhan kita. Amin. Sampai selama-lamanya saudara. Yang terakhir, yang paling terakhir, apa? Amin. Apa itu amin? Kita buka kamus saudara. Kita buka kitab kamus.
Yang pakai HP nggak akan ketemu itu kamus. Ya, kamus yang di sini loh. Oke. Cari bagian A. Kita teriakkan sama-sama arti amin, saudara ya. Cari bagian A, terus cari yang amin. Jarang buka kamus ya, kasihan tuh kamus itu. Oke. Oke, coba kita baca sama-sama dengan suara paling keras arti kata amin. Oke, siap ya? Sudah ketemu belum? Yang sudah ketemu katakan amin. 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 Yuk kita baca sama-sama. Apa arti amin? Nah, ada yang belum. Saya masih melihat ada yang masih cari-cari. Oke, sudah ya? Oke, mari kita baca sama-sama apa arti kata amin. Yang kata Ibrani berartinya saja yang kita baca ya. 1, 2, 3, apa? Pasti, sungguh, benar. Haleluya. Artinya kalau kita sudah sampai selama-lamanya, amin, itu berarti ya, pasti, benar, dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Kalau kita ingat sama Dia, sungguh-sungguh apa? Kalau gaya hidup doa Bapa kami kita lakukan, saya percaya hidup kita akan dibawa oleh Tuhan dari satu kemuliaan sampai kemuliaan, dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kita ada, kita diberkati, kita akan jadi sesuai dan seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, saudara. Haleluya, itu ya, itu pasti, itu benar, tidak terjadi, tapi itu pasti terjadi kalau kita melakukannya dalam kehidupan kita. Kalau Dia berjanji nggak ada yang mustahil bagiku. Kita berkata iya, amin, itu benar, itu pasti, itu sungguh-sungguh, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Kalau kau berkata, Tuhan, aku butuh pemulihan dalam rumah tanggaku, dan aku tahu hanya Engkau yang berkuasa melakukannya, Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita percayakan sepenuhnya sama Tuhan. Saya percaya Dia yang punya kuasa itu akan melakukan perkara luar biasa buat keluarga kita. Kalau kita berkata, amin. Jadi jemaat, jangan pelit-pelit bilang amin. Amin itu gratis, tapi tidak murahan. Gratis tapi bukan murahan. Jangan pelit-pelit bilang amin. Contoh Mas Budi, saudara, ketika ngomong amin itu keluar dari tenaganya yang luar biasa. Ya sampai surga bumi bergetar. Malaikat tuh merinding loh dengar Mas Budi bilang amin, saudara. Malaikat merinding saking dengan suara yang paling keras. Tapi semoga itu datang dari dalam hatinya. Amin Mas Budi. Ya. Itu datang dari hati. Saya percaya itu terjadi luar biasa. Jadi sekali lagi kalau saudara butuh pemulihan keluarga, butuh pemulihan ekonomi, saudara butuh mujizat karena sakitmu, saudara butuh sesuatu dari kita percaya itu hanya datang dari Tuhan, datang sama Tuhan, Dia akan lakukan perkara luar biasa buat setiap kita. Mantap. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Kita selesai di seri ini, sampai ketemu di seri yang lainnya. Tepuk tangan dulu buat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi hari ini kita mau sama-sama ingat, kesimpulannya adalah selalu ingat sama Dia. Jangan pernah lupakan Tuhan. Ingat Dia yang punya kerajaan, Dia yang punya otoritas, Dia yang punya kuasa, Dia yang sanggup melakukan perkara luar biasa dan mustahil bagi kita. Dan Dia yang pegang kemuliaan. Kalau saudara berhasil, muliakan Dia. Gagal pun muliakan Dia. Karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang sama Tuhan hari ini.